Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadana Dharma Tatya. Di sini saya akan memaparkan salah satu serangan OWASP Top 10 2021, yaitu Identification and Authentication Failures. Sebelumnya dikenal sebagai Broken Authentication. Broken Authentication pada OWASP Top 10 2017 masuk urutan kedua dan sekarang berganti nama masuk urutan ke-7, termasuk Common Weakness Enumeration atau CWS. Terkait dengan kegagalan identifikasi, CWS terkenal yang disertakan adalah CWE 521 Weak Password Requirement dan CWE 384 Session Fixation. Apa sih Identification and Authentication Failures itu? Jadi, Identification and Authentication Failures itu merupakan ketika aplikasi salah menjalankan fungsi yang terkait dengan manajemen sesi atau autentikasi pengguna. Penyusup mungkin dapat mengkompromikan kata sandi, kunci keamanan, atau token sesi, dan secara permanen atau bahkan sementara mengasumsikan identitas dan izin pengguna lain. Kerentanan ini menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan aplikasi dan sumber daya yang diaksesnya, dan juga dapat sangat membahayakan aset lain yang terhubung ke jaringan yang sama. Berdasarkan CWE 521, yaitu Weak Password Requirement, masih banyak ditemukan pengguna mengandalkan kata sandi berupa hafalan untuk memberikan pernyataan identitas bagi pengguna sistem. Oleh karena itu, penting bahwa kata sandi ini memiliki kompleksitas yang cukup dan tidak praktis bagi musuh untuk menebak. Persyaratan spesifik seputar seberapa kompleks kata sandi harus tergantung pada jenis sistem yang dilindungi. Memilih persyaratan kata sandi yang benar dan menegakkannya melalui implementasi sangat penting untuk keberhasilan keseluruhan mekanisme autentikasi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membuat password, diantaranya 1. Kompleksitas kata sandi seperti alfabet, numerik, atau huruf besar kecil, dan lain-lain. Yang kedua itu minimum panjang password, yaitu dimana setiap membuat password biasanya minimal 8-12 karakter. Dan yang ketiga, kacakan password. Semakin acak, yaitu semakin bagus, semakin susah untuk ditebak. Yang keempat yaitu kadaluarsa kata sandi, yaitu di sini pengguna harus sering memperbarui kata sandi. Untuk pola serangan yang kami pada CWE ini adalah dictionary attack. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pola serangan dictionary attack berdasarkan CWE 521 Weak Password Requirements. Untuk penerapan Weak Password Requirement sendiri, saya akan menggunakan tools yang bernama Burp Suite, di mana tools ini bersifat open source. Selanjutnya untuk target serangannya, di sini saya akan menggunakan sebuah localhost yang bernama Mutiledae, di mana pada Mutiledae ini terdapat sebuah fitur login yang dapat dimanfaatkan oleh kita untuk bagaimana belajar melakukan sebuah serangan berupa dictionary attack. Untuk di sini pertama-tama saya akan membuat sebuah akun, di mana nanti akun ini kita hanya mengetahui username-nya saja dan tidak mengetahui passwordnya. Untuk di sini saya akan membuat namanya itu Python. Lalu untuk passwordnya itu saya buat 123, dimana masih banyaknya penggunaan password singkat ini tidak berdasarkan beberapa aturan keacakan maupun penggunaan minimum karakter, sehingga mengakibatkan mudahnya penyerang untuk melakukan sebuah serangan dictionary attack. Dimana untuk dictionary attack ini biasanya berdasarkan password-password yang umum yang digunakan oleh khalayak banyak seperti itu. Lalu di sini saya akan membuat create account. Dapat terlihat bahwa akun Python berhasil ditambahkan. Selanjutnya di sini akan kembali masuk kepada fitur loginnya. Untuk di sini kita sebagai penyerang tidak mengetahui password dari pengguna yang akan kita serang. Di sini kita
hanya mengatai username-nya saja, semisal kita masukkan Python. Lalu di sini kita masukkan saja secara acak password yang mungkin akan digunakan, misalnya QWERTY. Sebelum itu kita akan menyalakan intercept-nya di sini. Lalu kita klik login. Untuk dari tools Pursuit sendiri ini akan bersifat man in the middle, di mana berada di antara browser dan server, sehingga kita dapat membaca respon yang akan dikirimkan kepada server. Selanjutnya di sini kita dapat melihat sebuah respon yang akan dikirimkan kepada server, di mana untuk username-nya itu yang saya masukkan tadi ada Python dan password itu QWERTY. Di sini selanjutnya kita akan melakukan serangan. Kita kirim respon ini kepada intruder. Lalu di sini dapat terlihat bahwa ini adalah respon yang akan kita kirimkan kepada server. Lalu kita clear saja tanda dolar yang berada pada respon ini, dikarenakan kita hanya ingin melakukan dictionary attack pada bagian password, maka kita tambahkan dolar pada bagian password. Lalu kita tentukan payloadnya atau kata-kata atau kalimat yang mungkin digunakan oleh si pengguna dalam akunnya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah script sederhana. Untuk isi dari scriptnya berupa kalimat-kalimat yang berisikan kemungkinan password yang digunakan oleh si pengguna. Di sini saya buat singkat saja. Selanjutnya kita tutup, lalu kita load script yang telah saya buat tadi. Setelah kita telah mengatur payloadnya, kita dapat melakukan serangan dengan cara mengklik start attack. Lalu kita oke saja. Di sini dari tools Pursuit-nya akan memasukkan satu persatu password yang berada pada file txt yang telah kita buat tadi. Di sini kita dapat melihat respon yang diberikan oleh server berdasarkan respon yang kita kirimkan kepada server. Untuk melihatnya kita tidak perlu mengeceknya secara satu persatu. Kita dapat melihat beberapa kejanggalan saja dari hasil respon yang diberikan server kepada si pengguna. Semisal di sini dari sekian banyak password yang dicobakan, hanya ada satu yang memiliki keunikan yang bisa menandakan bahwa ini adalah kemungkinan password yang digunakan oleh si pengguna. Lalu kita dapat melihat responnya. Di sini benar saja dari si pihak server mengirimkan sebuah session ID si pengguna yang menandakan bahwa akun tersebut dapat kita atau password tersebut benar. Jadi akun ini dapat kita masukkan. Lalu kita dapat melihat misalnya untuk kemungkinan yang salahnya, di sini respon yang diberikan oleh server hanyalah berupa respon yang sama atau yang berulang, yang menandakan bahwa respon ini berisikan penolakan dari server untuk masuk atau menandakan password yang salah. Selanjutnya di sini kita dapat mengopi session yang telah kita dapatkan ini, lalu kita copy. Lalu kita masuk ke dalam browsernya yang di sini. Untuk intercept-nya kita matikan saja. Lalu kita dapat menggunakan session yang telah kita dapatkan tadi untuk masuk sebagai user atau pengguna yang kita serang sebelumnya. Kita enter saja. Nah, dapat dilihat saja kita berhasil masuk sebagai Python pada web Mutilidae ini. Dapat ditandakan juga status update user authenticated. Seperti itulah contoh penyerangan dictionary attack berdasarkan CWE 521 Weak Password Requirements. CWE selanjutnya yaitu CWE 384 Session Fixation. Session Fixation merupakan contoh serangan mengautentikasi pengguna, atau dengan cara lain membuat sesi pengguna baru
tanpa membatalkan pengidentifikasi sesi yang ada, memberi penyerang kesempatan untuk mencuri sesi yang diautentikasi. Penyerang dapat memaksakan pengenal sesi yang diketahui pada pengguna, sehingga setelah pengguna mengautentikasi, penyerang memiliki akses ke sesi yang diautentikasi. Untuk pola serangan yang kami gunakan pada CWE ini adalah Session Credential Falsification Threat Prediction. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan CWE 384 Session Fixation. Untuk di sini saya masih memakai tools yang sama, yaitu Mutilidae dan Burp Suite. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke Mutilidae. Lalu saya akan masuk ke fitur login. Di sini saya akan masuk sebagai Python 2. Nah, dengan password 123, lalu menyalakan intercept-nya, lalu login. Kita forward saja. Dapat dilihat berikut adalah session ID atau cookie dari si Python 2. Kita copy saja cookie ini, lalu kita taruh di Notepad. Setelah itu, saya akan melakukan logout. Di sini saya akan menutup browsernya kembali, lalu membukanya, lalu akan masuk ke Mutilidae. Lalu di sini kita akan masuk sebagai Python 3 dan menyalakan intercept-nya. Python 3. Lalu kita masukkan password 123, lalu login. Dan berikut adalah respon dari yang diberikan oleh server. Selanjutnya kita akan mengirimkannya kepada repeater. Lalu di sini saya akan mengedit bagian session-nya. Di sini saya akan mengkopikan session yang telah kita dapatkan tadi. Lalu kita masukkan di bagian sini, lalu kita paste saja. Lalu kita kirimkan responnya. Dan dapat dilihat mendapatkan session dari si Python 2. Lalu kita copy saja original session-nya. Lalu kita taruh di bagian Burp Suite-nya si browser. Lalu kita matikan saja di sini untuk intercept-nya dan kita enter. Dapat dilihat di sini saya berhasil kembali masuk sebagai Python 2. Demikianlah contoh dari CWE 384 Session Fixation. Demikianlah pemaparan kami tentang WAPS Top 10 2021 tentang Identification and Authentication Failures. Terima kasih.